Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Yesus terangkat ke surga, naik ke tahta Bapanya, para malaikat menyembah sambil berlagu nan merdu, Hosana, Hosana, agunglah namanya, sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya, marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Yesus mengucap janjinya, kamu takkan kutinggalkan. Jangan sedih hai umatku, akan datang Roh Penghibur. Hosana, Hosana, agunglah namanya, sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya, marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Yesus terangkat ke surga, naik ke tahta Bapanya, para malaikat menyembah sambil berlagu nan merdu, Hosana, Hosana, agunglah namanya, sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya, marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita mengenangkan dan mendoakan saudari-saudara kita seiman, Antonius Oi Boen Ang, Ji Heng Liang, Roy Jesral, Yohana Lomo, Paulus Aris, Windy Bernadette Tani, dan juga Victor Setia Budi Cia, bersama dengan saudari-saudara sanak keluarga kita yang ingin kita kenangkan dalam perayaan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih,
Bersama seluruh gereja pada hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama-tama adalah ungkapan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan kita, mengalami kehidupan kita, mengecap asam garam pahit manisnya kehidupan kita. Dan setelah ia bangkit, setelah 40 hari tinggal dan menyatakan kebangkitannya kepada murid-muridnya, ia naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia akan menjadi raja untuk kita, raja alam semesta, raja atas hidup kita. Kembalinya Tuhan ke surga tidak berarti kita menjadi sendirian, tetapi ia menjanjikan penolong, penghibur, Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menuntun kehidupan kita. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, mari kita menyerahkan segala syukur kita. Kita mempersembahkan semua yang baik dan benar yang telah Tuhan ajarkan, tinggalkan bagi kita, agar dengan itu kita boleh menjadi pewarta Injil yang unggul, yang sejati, melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kita setiap hari. Mari saudari dan saudara, di awal perayaan ini kita mengakui dosa-dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan pengurutan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar.
Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu, penebus kami telah naik ke surga. Curahkanlah rahmat-Mu, agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu
untuk mengenal Dia dengan benar. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya di dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah Bapa dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap nama-nama dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepada dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Allah menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir dalam gereja merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah
kelompok yang mau masuk surga. Amin. Semua mau masuk surga? Mau, siapa yang mau duluan? Padahal Tuhan Yesus sudah duluan. Kalau Yesus sudah duluan dan kita percaya padanya, ada yang mau duluan? Kalau juga saya ditanya mungkin saya juga jawab, kayaknya belum pi. Saudari-saudara yang terkasih, setelah selama kurang lebih 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Setelah 40 hari pula kita merayakan dengan sangat istimewa kebangkitannya. Pada hari ini kita bersuka cita karena Yesus naik ke surga. Sukacita kita pertama-tama karena Yesus naik ke surga, bukan karena hari ini tanggal merah dan besok itu cuti tambahan, ada juga hari terjepit. Ya. Menarik memperhatikan bahwa hari raya kenaikan dan juga hari raya yang disamakan dengan hari Minggu dalam gereja Katolik itu kurang mendapat perhatian, ya. Salah satu contohnya setelah beberapa bulan yang lalu terbit keputusan Presiden yang mengubah nomenklatur untuk Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Hari ini tersebar di media sosial banyak flyer-flyer, ya, selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, mungkin karena kurang mendapat perhatian, ya, fokusnya di hari liburnya, di tanggal merahnya, hari terjepit nasional. Makanya nama Isa Al-Masih belum terganti dengan Yesus Kristus, tapi tidak masalah. Puji Tuhan bahwa masih banyak yang sadar bahwa hari ini pertama-tama adalah hari kenaikan. Dan ini kita rayakan 40 hari setelah hari raya kebangkitan. Ada 5 pesan yang disampaikan oleh Yesus bagi kita yang mendengarkan sabda pada hari ini. Yang pertama, Yesus menghendaki agar semua orang menjadi muridnya dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hal ini harus dibaca dalam konteks bahwa Tuhan Yesus Allah menghendaki supaya semua orang itu selamat tanpa terkecuali. Yesus menghendaki semua orang itu selamat tanpa terkecuali. Bahwa kita yang sudah beriman Katolik, Allah menyelamatkan kita, Allah menebus kita, mengangkat kita dari tubir dosa, mengangkat kita dari kegelapan kehidupan. Dan ini adalah salah satu ciri dan tanda keselamatan yang harus kita perjuangkan lagi dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Yesus menghendaki agar pengajarannya diberitakan kepada semua bangsa. Yesus telah mengajar para murid. Dan kepada kita, apa yang dihidupi oleh Yesus, apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia lakukan, apa yang Dia laksanakan, itu kita dapat temukan dalam kitab suci, dalam tradisi gereja. Dan Yesus menghendaki supaya hal-hal ini yang baik dan benar untuk keselamatan diberitakan kepada semua bangsa. Lalu yang ketiga, Yesus senantiasa menyertai murid-muridnya hingga akhir zaman. Ketika Ia naik ke surga, Ia tidak meninggalkan kita sendirian. Dalam bacaan-bacaan misa harian, dalam bacaan-bacaan harian sejak hari Senin yang lalu sampai kurang lebih Sabtu yang akan datang menjelang Hari Raya Pentakosta, pada Vigili Pentakosta, kepada kita akan diperdengarkan sebuah kisah tentang janji Allah bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ia mencurahkan Roh Kudus, Ia mengutus Roh Penolong supaya kehidupan kita boleh berlanjut, supaya iman kita akan Yesus yang telah menderita, wafat, bangkit, dan kemudian naik ke surga boleh senantiasa hidup di tengah-tengah dunia. Lalu yang keempat, Yesus berpesan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan yang kelima, mukjizat-mukjizat akan menyertai orang yang percaya. Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman hidup bersama dengan Yesus
mendengarkan ajaran dan tuntutannya ketika ia berkeliling sambil berbuat baik, pengalaman sengsara, wafat dan kebangkitannya, semuanya itu harus kita wartakan. Harus kita jadikan kesaksian dalam kehidupan kita setiap hari melalui perkataan, perbuatan, tindakan, semua yang baik dan yang benar yang dapat kita usahakan. Supaya apa? Supaya ketika orang memandang dan melihat kita, orang yakin bahwa ini ternyata pengikut Kristus. Keselamatan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita rasakan dalam dunia ini juga harus dirasakan dan didapatkan oleh orang lain. Kita tidak perlu memaksa orang untuk kemudian menjadi Katolik. Kita tidak perlu memaksa orang untuk kemudian menjadi pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus yang sejati adalah pribadi yang mengikuti Dia dari dalam hatinya, bukan karena paksaan, bukan karena kekerasan dan lain sebagainya. Saudari-saudara yang terkasih, merayakan kenaikan sebenarnya pertama-tama merayakan perpisahan. Perpisahan seperti apa yang sebenarnya harus kita bawa dalam nuansa sukacita? Tidak ada yang menghendaki perpisahan, baik itu perpisahan sementara maupun perpisahan definitif yang sifatnya tetap dan kekal. Namun perpisahan kita dengan Yesus harusnya menjadi perpisahan yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena Ia menjanjikan kepada kita akan menyertai dan menemani kita sampai akhir zaman. Dan janji itu Ia telah penuhi. Selama ribuan tahun gereja Katolik hidup di tengah dunia dengan segala naik turunnya, dengan segala suka dukanya, dengan segala hitam dan putihnya. Namun gereja tetap bertahan karena apa? Tuhan sendiri yang berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan kita yang masih hidup ini, yang berbahagia dan bersuka cita karena Tuhan naik ke surga dan memandang ke atas seperti para murid, tidak boleh hanya diam memandang ke atas, tetapi mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, ke dalam dunia kita setiap hari. Supaya apa? Sukacita yang kita alami karena Tuhan yang telah naik ke surga, boleh kita bagikan, boleh kita sebarkan, boleh kita taburkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa kita hadir di sini merayakan kenaikan Tuhan tidak boleh membuat kita lupa bahwa setelah kita pulang, kehidupan kita masih harus kita jalani. Pesiaraan kita masih harus kita lalui. Dan sebagai sesama pesiara, kita saling menguatkan sebagaimana pesan Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, bahwa Yesus tidak meninggalkan kita. Dia meninggalkan kita dalam kesatuan, satu tubuh dan satu roh. Nah, saudari-saudara yang terkasih, tentu saja kenaikan Tuhan bermakna banyak hal. Salah satu di antaranya adalah Dia ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi sebenarnya kita semua ini sudah punya tempat di sana. Ada semua kaplingnya, tidak tahu ukurannya berapa. Teologi Kristiani mengajarkan bahwa keselamatan itu sudah dan akan berlangsung. Maka kita semua ini adalah pribadi-pribadi yang telah diselamatkan. Lantas bagaimana dengan kebaikan? Bagaimana dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan setiap hari? Semuanya itu menjadi tanda syukur kita kepada Allah. Tanda terima kasih kita kepada Allah karena kita sudah diselamatkan. Karena kita semua telah diangkat. Maka dari itu kita diajak untuk berbagi, untuk senantiasa dalam semangat yang tulus, dalam semangat yang penuh cinta, berbagi keselamatan itu dengan semua orang yang kita jumpai. Tentu saja tantangan, kesulitan selalu menghadang. Dan ini nyata kita alami, termasuk oleh saudari-saudara kita yang pada beberapa hari belakangan ini viral di media sosial. Lantas apakah kemudian kita harus menyerah? Tidak. Ingat pesan Tuhan,
Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka semoga kenaikan Tuhan semakin meneguhkan kita. Semoga kenaikan Tuhan semakin menguatkan kita untuk kembali ke dalam dunia, melanjutkan hidup, memberitakan Injil dalam perkataan, perbuatan, tindakan kita setiap hari. Tuhan sudah naik ke surga, mendahului kita semua, menyiapkan tempat bagi kita. Maka sebenarnya sudah layak dan sepantasnya lah kalau kita juga memperjuangkan kehidupan kita yang di sana. Kapling kita tidak boleh hilang, tiket kita sudah ada. Kapan waktunya, bagaimana, seperti apa, tidak ada yang tahu. Hanya perlu kita yakini bahwa Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, kembali ke pertanyaan pertama. Siapa yang mau masuk surga? Semua mau. Amin. Siapa yang mau duluan? Belum ada. Tunggu jadwal ya, antrian banyak. Maka sepanjang hidup kita, selama kita masih diberi waktu, mari kita sungguh-sungguh tetap teguh dalam iman akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus telah mempercayakan karyanya di tangan kita. Ia beserta kita dan berkarya melalui kita. Marilah berdoa kepadanya dengan mengatakan, sertailah kami ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Sertailah gereja-Mu ya Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik tentang kasih dan kerajaan-Mu kepada semua bangsa, bahasa, serta budaya. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Sertailah semua nabi dan pewarta-Mu ya Tuhan, agar mereka tanpa takut menyampaikan pesan-Mu tentang keadilan, kebenaran dan belas kasihan, juga kepada mereka yang belum terbuka hatinya untuk menerima sabda-Mu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Sertailah para pemimpin bangsa-bangsa ya Tuhan, yang berusaha mati-matian untuk membawa damai kepada dunia kami yang terpecah belah oleh kekerasan dan perang. Semoga usaha mereka membuahkan damai abadi. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Sertailah mereka yang tertindih dan menderita ya Tuhan. Hidupkanlah kembali harapan mereka kepada-Mu dan kepada sesama. Bukalah mata dan tangan para pengikut-Mu, supaya dapat membawa kasih sayang serta bantuan-Mu kepada mereka. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Sertailah kami dan semua komunitas Kristiani ya Tuhan. Jadikanlah kami tanda-tanda kehadiran-Mu oleh semangat doa, kerukunan dan keramahan kami, serta kesabaran kami satu sama lain. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara yang merayakan ulang tahun, bersyukur atas anugerah pertambahan usia teristimewa bagi Ibu Ana Maria Cia. Sertailah ia dalam kehidupannya, dalam pesiarahannya, bersama dengan keluarga, bersama dengan siapa saja yang hidup dan tinggal dengannya.
Semoga kelimpahan rahmat, berkat, serta kasih-Mu tercurah atasnya, agar ia boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, untuk kemudian berbagi sukacita keselamatan, sukacita Injil dengan semua orang di sekitarnya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Victor Setia Budi Cia, Antonius Oi Boen Ang, Cie Heng Liang, Roy Jisral, Yohana Lomo, Paulus Aris, Windy Bernadette Tani. Ya Bapa, terimalah mereka dalam kebahagiaan dan keabadian. Semoga Putramu yang telah naik ke surga boleh menjadi jaminan keselamatan bagi mereka yang telah meninggal dunia, dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan intensi dan permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Yesus Tuhan kami, tuntunlah kami dengan kekuatan roh-Mu di perjalanan kami sebagai pesiarah menuju rumah tempat Engkau hidup dalam kemuliaan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat-Mu ini membarui hubungan kami dengan Dikau dan sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal,
dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami Putra Tunggal-Mu menyatukan kodrat kami yang rapuh dengan dirinya dan mengangkatnya ke dalam kemuliaan di sisi kanan-Mu. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka, sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini
dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang berlimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan Putra-Mu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam pesiarahan hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, titipan pengumuman dari Pastor Paroki bahwa dalam perayaan Ekaristi hari Sabtu dan Minggu nanti akan ada para rekan pastor yang berkarya di Paroki Santa Maria Bunda Allah Kondo Dewata memohon untuk kita semua memberikan bantuan bagi pembangunan pemeliharaan sarana karya pastoral di Paroki Santa Maria Bunda Allah Kondo Dewata. Lokasi paroki tepatnya berada di pedalaman Kabupaten Tanah Toraja. Maka mari kita semua menggerakkan hati, mewujudkan solidaritas, doa, dharma kurban dan kesaksian kita dengan para pastor dan seluruh umat yang ada di Paroki Santa Maria Bunda Allah Kondo Dewata. Para pastor itu akan ikut merayakan Ekaristi, memimpin perayaan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Terima kasih untuk kehadiran kita pada malam hari ini dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk partisipasi aktif kita. Mari kita tetap saling mendoakan, dan terima kasih pula untuk para saudari dan saudara yang telah mengambil bagian, yang telah melayani Tuhan dan umat Allah dalam perayaan ini. Mari saudari dan saudara, kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa, yang Putra Tunggalnya pada hari ini menembus langit yang tinggi, memberkati dan membukakan pintu bagi saudara untuk juga naik ke tempat Dia berada. Semoga sebagaimana Kristus sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-muridnya, demikian juga saat datang dalam penghakiman, Bapa berkenan menyatakan diri dengan murah hati kepada saudara. Semoga saudara yang percaya bahwa Dia duduk bersama Bapa dalam kemuliaannya dapat mengalami dengan gembira bahwa Dia tinggal bersama saudara sampai akhir zaman menurut janjinya. Dan semoga berkatalah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur